Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ilmuwan muda. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya untuk memimpin doa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar hukum Newton pada submateri hukum gravitasi antar partikel Newton. Dari pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan hubungan gaya gravitasi dengan massa dan jarak kedua partikel. Lalu kalian dapat menemukan hukum gravitasi Newton dan menemukan persamaan matematisnya. Nah, pada pertemuan yang lalu, kita telah membuat kelompok. Sekarang, silakan para kelompoknya membuka Google Classroom dan berdiskusi pada ruang yang telah Ibu sediakan. Perhatikan video berikut. Berikut adalah video revolusi bulan, yaitu pergerakan bulan mengelilingi bumi. Seperti yang kita tahu, bulan merupakan satelit bumi yang selalu berada di dekat bumi dan mengitari bumi. Tetapi, mengapa bulan selalu berada di dekat bumi dan mengitarinya? Apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Untuk mengetahuinya, mari kita simak simulasi berikut, lalu dilanjut dengan melakukan diskusi. Pada simulasi kedua, kita atur agar massa benda pertama sama dengan massa benda kedua, yaitu masing-masing sebesar 500 kg. Sedangkan jaraknya kita atur menjadi 2 meter. Pada saat jarak di antara kedua benda sebesar 2 meter, gaya gravitasi yang dihasilkan pada benda pertama yaitu sebesar 5,77 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Sedangkan pada benda kedua, gaya gravitasi yang dihasilkan sebesar 5,77 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Lalu, bagaimana jika kita perbesar jarak di antara keduanya? Misalnya menjadi 3 meter. Ternyata, gaya gravitasi yang bekerja pada benda pertama menjadi 2,29 kali 10 pangkat minus 6 Newton, dan pada benda kedua menjadi 2,29 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Lalu, coba kita perbesar menjadi 4 meter. Ketika jarak di antara keduanya sejauh 4 meter, gaya gravitasi yang dihasilkan pada benda pertama sebesar 1,16 kali 10 pangkat minus 6 Newton, sedangkan pada benda kedua sebesar 1,16 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Coba kita perbesar sekali lagi. Jarak di antara keduanya menjadi 5 meter. Ternyata, gaya gravitasi yang dihasilkan pada benda pertama menjadi 7,55 kali 10 pangkat minus 7 Newton, dan pada benda kedua menjadi 7,55 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Nah, agar tidak lupa, mari kita tuliskan hasil pengamatan kita ke dalam tabel. Gaya gravitasi dilambangkan dengan F besar. Massa benda 1 dilambangkan dengan M1 dan massa benda 2 dilambangkan dengan M2. Pada simulasi pertama, kita atur jarak kedua benda menjadi 4 meter. Sedangkan massa benda 1 100 kg dan massa benda 2 300 kg. Ternyata, gaya yang dihasilkan pada benda pertama sebesar 1,25 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Dan pada benda 2, gaya yang dihasilkan sebesar 1,25 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Sekarang, coba kita balik massanya. Benda 1 kita rubah menjadi 300 kg. Sedangkan benda 2 kita rubah menjadi 100 kg.
Wah, ternyata gaya yang dihasilkan sama. Pada benda 1 sebesar 1,25 kali 10 pangkat minus 7 Newton dan pada benda 2 sebesar 1,25 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Karena gaya yang dihasilkan sama, mari kita coba ubah massa pada salah satu benda saja. Misalnya pada benda 1. Coba kita rubah massanya menjadi 400 kg. Wah, ternyata gaya yang dihasilkan bertambah besar. Pada benda 1, gaya yang dihasilkan sebesar 1,67 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Dan pada benda 2 sebesar 1,67 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Coba kita perbesar sekali lagi. Kita perbesar menjadi 500 kg. Wah, ternyata gaya yang dihasilkan pun bertambah besar. Pada benda 1, gaya yang dihasilkan sebesar 2,09 dikali 10 pangkat minus 7 Newton. Dan pada benda 2, 2,09 dikali 10 pangkat minus 7 Newton. Jangan lupa kita buat tabelnya. Gaya gravitasi dilambangkan dengan F besar dan jaraknya dilambangkan dengan R. Apabila dibuat grafik hubungan F dengan R kuadrat, maka dihasilkan grafik berikut. Coba kita amati, garis pada grafik tersebut bukankah sama dengan grafik pada simulasi 1? Garis apa? Ya, garis tersebut ialah linear. Tetapi, karena semakin besar jaraknya, gaya gravitasinya justru mengecil, maka gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda. Atau, secara matematis dapat dituliskan sebagai F berbanding lurus dengan 1 per R kuadrat. Pada tahun 1797, Henry Cavendish melakukan percobaan mengukur gaya gravitasi antara dua massa yang kemudian menghasilkan nilai konstanta perbandingan antara F dengan perkalian antara massa benda 1 dan massa benda 2 per kuadrat jarak keduanya, yang dilambangkan dengan G besar dan bernilai 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Oke, waktu diskusi sudah habis. Silakan perwakilan setiap kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya. Hebat, jawaban kalian sudah betul ya. Jadi, setiap partikel yang ada di alam semesta mengalami gaya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lainnya. Besarnya gaya tarik-menarik itu berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak bendanya. Atau secara matematis, F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Lalu, adanya gaya tarik-menarik ini membuat bulan selalu berada di dekat bumi. Dan faktor yang mempengaruhinya ialah massa bulan, massa bumi, dan kuadrat jarak antara bulan dan bumi. Bukan hanya pada bulan saja ya, planet-planet lain pun terus berada pada orbitnya, salah satunya karena adanya gaya gravitasi. Sekarang kita kumpulkan data-data yang telah kita peroleh. Pada simulasi pertama, didapatkan kesimpulan bahwa gaya gravitasi berbanding lurus dengan perkalian massa benda 1 dan benda 2.
Sedangkan pada simulasi kedua, iya, gaya gravitasinya berbanding lurus dengan 1 per kuadrat jaraknya. Maka F sama dengan M1 dikali M2 per R kuadrat. Lalu, jangan lupa kita masukkan konstanta gravitasinya, sehingga ditemukanlah bahwa gaya gravitasi berbanding lurus dengan perkalian antara konstanta gravitasi dengan massa benda 1 dan massa benda 2, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, atau secara matematis F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Yuk kita coba latihan soal. Ya, betul. Begini penyelesaiannya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan kerjakan latihan-latihan soal lainnya yang ada di Google Classroom. Dan jangan lupa untuk membuat laporan hasil diskusinya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.